Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya Edi Brata. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang bagaimana melaksanakan proses pembelajaran dalam jaringan dengan memanfaatkan aplikasi Google Classroom. Seperti saya mengelola sebuah classroom untuk peserta didik saya seperti ini. Nah, dapat dilihat di layar, ini adalah salah satu model pemanfaatan Google Classroom yang saya gunakan sebagai interaksi proses pembelajaran antara saya dengan peserta didik saya. Ini hari Senin tanggal 27 Juli misalkan untuk hari ini. Nah, ini ada beberapa skema pembelajaran dari mulai sebelum belajar, lalu pencapaian kompetensi ini, muatan pelajaran matematika, dan muatan pelajaran SPDP. Terakhir ada laporan pembiasaan yang saya tagih kepada peserta didik. Sebelum belajar, ini merupakan instruksi tentang bagaimana peserta didik menjaga kesehatan. Nah, ini ada petunjuknya. Lalu kita minta nanti mereka mengirim foto ketika sedang melakukan aktivitas cuci tangan sebelum belajar. Ini pembiasaan untuk kaitan dengan konteks COVID-19-nya. Lalu setelah itu ada proses pembelajaran yang tujuannya pencapaian kompetensi dasar. Kebetulan hari ini sesuai dengan program yang disusun, ini berkaitan dengan muatan pelajaran matematika. Ini kompetensi dasarnya. Lihat materi. Nah, ini untuk matematika. Ini ada kompetensi dasarnya telah disediakan, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan. Ini indikatornya, ini petunjuk belajarnya. Disediakan ada bahan bacaan, lalu ada video pembelajaran, dan terakhir ada kuis. Ya, harus mereka kerjakan sebagai takaran apakah mereka telah mencapai kompetensi atau belum untuk matematika. Lalu setelah itu ada juga yang kedua, ini untuk SPDP-nya. Sesuai dengan pemetaan hari ini itu ada matematika dan SPDP muatan pelajarannya. Untuk SPDP seperti ini, instruksi belajarnya ada KD, indikator, dan petunjuk belajar. Ada video pembelajaran, lalu ada tugas praktek yang harus mereka lakukan di rumahnya masing-masing, itu dengan membuat wayang hewan ya dari kardus bekas. Seperti ini petunjuknya. Dan terakhir nanti menjelang istirahat malam setelah sholat isya, mereka diminta untuk melaporkan aktivitas pembiasaan yang mereka lakukan hari ini. Seperti ini, dari mulai sholat, mengaji, membantu orang tua, belajar, dan sebagainya. Kita tagihannya melalui sebuah formulir tagihan seperti ini. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun atau membuat sebuah classroom dengan skema belajar seperti yang tadi saya jelaskan. Berikut ini saya akan jelaskan bagaimana step by step atau langkah-langkah bagaimana kita menyusun dan mengembangkan pembelajaran melalui Google Classroom. Simak terus tayangan videonya hingga selesai. Sebelum saya mulai menjelaskan, silakan klik subscribe, bunyikan lonceng, lalu klik like, dan klik bagikan. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara membuat Google Classroom serta mengisi materi di dalam kelas tersebut? Berikut ini akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu buka web browser yang terpasang di perangkatnya masing-masing. Banyak ya, bisa Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, atau sebagainya. Misalkan di komputer saya saat ini, saya akan buka aplikasi Microsoft Edge. Nah, seperti ini. Sudah tampil seperti ini. Mungkin yang Google Chrome juga sama, nanti akan tampil seperti ini. Lalu pada bagian web address yang ada di sini, silakan Bapak Ibu ketikkan seperti ini, classroom.google.com. classroom.google.com. Oke. Setelah itu silakan di-enter. Nah, Bapak Ibu akan dibawa pada halaman login. Di halaman ini Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan akun Gmail yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Tentunya masing-masing Bapak Ibu, terutama pengguna
smartphone Android itu memiliki akun Gmail, akun Google ya, berupa Gmail. Silakan dimasukkan akun Gmail Bapak Ibu masing-masing. Contoh ini akun Gmail milik saya, misalkan seperti ini. Klik berikutnya. Jangan lupa passwordnya, karena Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan password atas akun Gmail yang tadi sudah Bapak Ibu masukkan terlebih dahulu. Tentunya yang tahu ini Bapak Ibu sendiri ya, saya tidak tahu masing-masing. Ini passwordnya dimasukkan, lalu klik berikutnya. Tunggu sebentar. Jika berhasil login, maka Bapak Ibu akan dibawa pada halaman Classroom seperti ini. Ya, tampilan ini menandakan bahwa kita sudah berada masuk pada halaman Google Classroom. Masih kosong tentu saja, karena kita baru masuk dan katakanlah belum pernah membuat ruang kelas sebelumnya. Jadi ini adalah dashboard dari halaman Google Classroom yang nanti akan kita buat sekat-sekat kelas di dalamnya. Baik. Analoginya adalah bahwa ini sebuah sekolah yang di dalam sekolah ini kita akan buat sekat-sekat kelas gitu ya. Nanti ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 6 seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat sekat kelas atau sekat ruang kelas, ruang belajar secara maya yang ada di Google Classroom ini? Perhatikan langkah-langkah berikut. Lihat pada bagian pojok sini, ini ada icon plus ini ya, diklik icon plus ini. Ketika kita klik, akan muncul dua opsi, dua pilihan, gabung ke kelas dan buat kelas. Gabung ke kelas itu artinya misalkan kita ini posisinya sebagai peserta atau sebagai siswa yang mengikuti kelas tertentu, pelatihan tertentu. Maka kita tidak harus membuat kelas, kita tinggal bergabung pada kelas yang sudah pernah dibuat oleh panitia atau oleh guru. Nah, karena kita sebagai peserta atau sebagai siswa ya tinggal gabung kelas saja ya. Nanti caranya panitia atau guru itu akan membagikan kode kelas namanya. Namun demikian pada kesempatan ini posisi kita bukan akan gabung ke kelas, melainkan akan membuat kelas. Jadi saya belum akan jelaskan bagian yang ini. Saya jelaskan bagian ini terlebih dahulu. Kita akan buat sebuah kelas. Saya ulangi, klik tanda plus yang ada di sini, lalu klik buat kelas. Muncul begini. Jika muncul ada pop-up seperti ini, maka silakan Bapak Ibu centang atau checklist pada bagian ini, lalu klik lanjutkan. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini di mana kita diminta untuk memasukkan identitas kelas yang kita kehendaki. Ada 4 baris yang minta diisi, 1, 2, 3, 4. Dari keempat ini yang wajib diisi yang paling atas, yang ini opsional, boleh diisi atau tidak. Misalkan saya akan buat sebuah kelas, untuk bagian ininya saya kasih nama sekolah misalkan DN 2 misalkan begini. Lalu untuk bagiannya saya masukkan kelas atau rombel yang saya ampu, misalkan kelas 6 gitu. Nah, ini silakan improvisasi tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Ini contoh saja, SDN pernah 2 kelas 6 misalkan begitu. Lalu saya klik buat. Tunggu sebentar, kelas sedang diproses. Nah, Bapak Ibu, semudah itu dan secepat itu saat ini kita sudah memiliki sebuah ruang kelas belajar secara online. Sebagaimana identitas yang saya masukkan tadi, ini SDN pernah 2 kelas 6. Jadi saya sudah punya satu ruang kelas online yang bisa saya manfaatkan untuk berinteraksi dengan peserta didik saya. Nah, karena kelas ini baru jadi, oke, kita cek dulu. Kita klik tanda 3 baris yang ada di sini. Kita klik kelas. Nah, ini tadi kan masih kosong. Sekarang sudah jadi satu kelas. Ini kelas 6. Kalau mau nambah kelas lagi, caranya sama. Klik tambah lagi, klik buat kelas lagi. Silakan untuk kelas 5, kelas 4, dan seterusnya. Langkahnya sama seperti tadi. Kembali pada pembahasan kita bahwa saat ini kita sudah memiliki satu ruang kelas belajar online yang bisa dimanfaatkan. Akan tetapi, nah, kita buka kelasnya. Kelas ini masih kosong. Kalau kita klik anggota kelasnya, maka dalam kelas ini baru ada saya sebagai guru. Siswanya belum ada. Itu ya. Kalau kita klik tugas kelasnya pun materi belum ada materinya. Jadi kelas ini kelas kosong. Materinya harus kita buat sendiri nanti. Anggota kelas atau siswanya juga nanti harus masuk ke kelas ini. Ada 2 cara bagaimana siswa bisa masuk ke ruang kelas ini. Cara pertama dengan cara diundang. Cara mengundang itu kita lakukan dengan cara klik ini di sini.
undang siswa. Nah, syaratnya adalah Bapak Ibu harus tahu dan ingat satu persatu alamat email siswa yang memang digunakan untuk belajar menggunakan Google Classroom. Kita undang gitu kan. Jadi semua siswa satu persatu kita undang dengan cara memasukkan alamat emailnya. Mungkin ini agak repot ya, karena kita harus punya database atau menyimpan alamat email satu persatu. Mending kalau siswa sedikit, kalau banyak mungkin Bapak Ibu agak repot. Oke, jika cara pertama ini agak sulit untuk dilakukan, maka Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara yang kedua. Bagaimana cara mengundang siswa masuk ke dalam kelas tidak dengan diundang emailnya di sini, melainkan dengan cara kedua. Cara kedua itu kita akan minta peserta didik atau para siswa masuk dengan sendirinya, tidak kita undang, tapi mereka masuk dengan sendirinya. Syaratnya adalah berarti karena mereka akan masuk dengan sendirinya, mereka harus punya kunci atau istilahnya kode. Kita kasih kode kepada peserta didik, nanti mereka akan masuk dengan kode tersebut. Nah, kodenya di mana? Nah, ini dia kodenya. Ini kodenya kita blok, gitu kan ya? Ini kita blok, lalu kita copy. Silahkan sebarkan kode ini ke para peserta didik yang Bapak Ibu rencanakan harus masuk ke ruang kelas ini. Nah, kode ini disebarkan. Cara menyebarkannya ya silakan, mungkin ada grup WhatsApp atau cara lain yang intinya kode ini tersampaikan kepada para peserta didik. Nanti mereka, para peserta didik akan bergabung ke kelas ini dengan sendirinya. Bagaimana cara mereka gabung ke kelas ini? Oke, misalkan saya akan contohkan cara masuk ke Google Classroom sebagai siswa menggunakan smartphone seperti saya tayangkan pada tutorial berikut ini. Baik Bapak Ibu, berikut ini akan saya sampaikan tentang bagaimana siswa dapat bergabung ke Google Classroom yang telah kita buat tadi. Saya akan buka aplikasi Google Classroom yang sudah terpasang di handphone saya ini. Oke. Lalu tampil yang seperti ini. Nah, saya klik tanda plus yang ada di sini. Nah, sekarang saya bukan akan buat kelas, tapi akan gabung ke kelas. Kelasnya kan sudah dibuat. Nah, saya sebagai siswa misalkan akan gabung ke kelas yang dibuat. Tadi kodenya adalah saya klik gabung ke kelas. Nah, ini diminta untuk masukkan kode di sini. Kodenya adalah tadi CT tadi itu kan PP IV 7 ya. CT PP IV 7. Lalu saya klik gabung. Tunggu sebentar. Nah, lihat sekarang saya sudah tergabung sebagai siswa. Kalau kita cek, nah ini gurunya tadi ya di sana. Demikian Bapak Ibu ya, cara bergabung ke kelas yang telah dibuat oleh guru oleh bagaimana cara siswa bergabung ke kelas yang telah dibuat oleh guru. Begitu maksudnya ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Baik, demikian tentang bagaimana cara melakukan penambahan siswa atau cara siswa bergabung ke kelas. Selanjutnya adalah yang akan sampaikan bagaimana cara membuat struktur pembelajaran di ruang classroom ini. Pertama, untuk membuat struktur belajarnya, saya akan pilih yang ini, tugas kelas. Klik tugas kelas. Nah, muncul masih kosong, belum ada apapun di sini. Selanjutnya, saya akan klik buat yang ini. Ada banyak pilihan, ada tugas, kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali posting, dan topik. Nah, saya akan pilih topik pada bagian ini. Nah, ini klik topik ini. Nah, topik yang saya buat, ini topiknya harian. Karena saya guru kelas tugasnya, jadi dan sekarang ini saya sedang menyiapkan bahan pembelajaran untuk hari Senin. Katakanlah sekarang ini malam Senin gitu ya. Jadi saya sedang membuat materi untuk hari Senin gitu. Tanggal 27 Juli 2020. Saya klik tambahkan. Tunggu sebentar. Nah, maka sekarang sudah muncul satu topik Senin 27 Juli 2020. Begitu. Lalu langkah selanjutnya saya akan memasukkan banyak topik pembelajaran di materi dan tugas pembelajaran di hari Senin ini.
Maka selanjutnya saya pilih tugas, ini saya klik buat, lalu pilih tugas. Tugas pertama ini berupa petunjuk pembelajaran, petunjuk sebelum belajar. Saya kasih judul sebelum belajar, begitu misalkan. Maka pada bagian ini saya berikan petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan sebelum mereka memulai aktivitas belajar. Misalkan, ini petunjuk yang saya berikan pada mereka. Ini berkaitan dengan pembiasaan pencegahan penyebaran COVID-19. Ini petunjuknya, misalkan begini. Jadi mereka saya minta untuk terbiasa cuci tangan. Boleh tambahkan untuk aktivitas yang lain ya, silakan, karena tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Oke. Untuk kesempatan ini saya minta mereka untuk menjaga kesehatan ya. Oke, termasuk petunjuk tentang ini, minta bantuan dan sebagainya. Kirim foto ketika kalian sedang cuci tangan dengan sabun pada air mengalir hari ini. Nanti setiap peserta didik akan mengirimkan foto ketika mereka sedang cuci tangan. Baik, ini misalkan sebelum belajar, tidak ada tugas apapun selain mengirim foto ini. Nah, aktivitas sebelum belajar yang saya buat ini merupakan petunjuk belajar yang harus mereka lakukan di hari Senin. Maka saya klik topiknya, ini topik untuk hari Senin. Ini kan sudah kita buat tadi topiknya, kita kirim ke hari Senin ini. Klik, lalu kita klik. Nah, ini ada pilihan tugaskan. Itu berarti kalau kita klik tugaskan, maka otomatis apa yang kita buat ini akan langsung masuk ke ruang kelas belajar, akan langsung bisa dibaca oleh peserta didik. Tapi kalau misalkan ini kita buat malam hari untuk belajar besok, tentunya kan tidak harus muncul ketika malam hari itu juga gitu ya. Jadi misalkan anak itu nanti diberikan kesempatan akan mulai aktivitas belajarnya besok pagi pukul 7 misalkan. Sementara kita membuat ininya ini malam hari sebelum besok gitu. Maka saya pilih jadwalkan. Saya buatnya sekarang malam hari itu pada tanggalnya tanggal 27, anak-anak akan mulai belajar mulai pukul 12, 13. Ini tergantung Bapak Ibu ya, bisa juga pagi sebetulnya. 13.00 misalkan, gitu ya. Seperti itu. Lalu klik jadwalkan. Artinya nanti instruksi ya, ini belum akan muncul tuh, masih draft sifatnya, masih gelap ya. Belum terang, ini warnanya belum biru. Dijadwalkan akan muncul pukul 13. Nah, seperti itu. Untuk waktunya silahkan disesuaikan, dijadwalkan. Tapi kalau memang mau langsung dimunculkan tadi, langsung kita pilih saja ininya, jangan jadwalkan tapi langsung posting gitu ya Bapak Ibu. Nah, begitu. Nah, ini nanti anak-anak pukul 13 akan menerima tugas ini. Yang kedua, sekarang mulai pada proses pembelajarannya. Berdasarkan rencana pembelajaran yang telah saya susun, ini RPP-nya, bisa dilihat bahwa hari ini akan ada 2 muatan pelajaran dengan beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ini misalkan, seperti ini misalkan. Baik, maka saya akan pisahkan antara muatan pelajaran matematika dengan muatan pelajaran SPDP. Terlebih dahulu saya akan coba berikan skema belajar untuk yang muatan pelajaran matematikanya. Caranya begini, saya kembali ke Classroom. Oke, saya klik buat. Lalu saya klik materi. Oke. Nah, ini saya kembali pada bagian ini, matematika. Yang pertama yang akan saya buatkan bahan belajarnya berkaitan dengan, kita ambil materinya apa nih? Jika KD-nya menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan pengurangan, lalu indikatornya ini penjumlahan dan pengurangan bilangan, maka saya ambil saja, berarti materi hari ini tentang ini. Oke, saya ambil. Saya masuk ke Classroom lagi, saya masukkan ke sini. Berarti hari ini mereka akan belajar tentang ini, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, begini. Lalu pada bagian ini saya masukkan kompetensi dasar yang harus mereka capai. Saya ambil dari sini. Misalkan KD-nya adalah ini. Oke. Di bawah KD itu ada indikator, saya buatkan indikatornya dulu.
Oke. KD-nya menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang saya batasi hari ini bahasanya hanya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, jadi saya batasi hari ini untuk indikatornya. Seperti itu. Lalu kita kasih petunjuk belajarnya di bawah. Misalkan petunjuk belajarnya seperti ini. Oke. Oke, misalkan begini. Assalamualaikum, selamat pagi anak cerdas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Apakah kalian masih ingat dengan pelajaran konsep bilangan-bilangan negatif? Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan menggunakan garis bilangan. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita baca bahan bacaan dan tonton tayangan video pada tautan-tautan yang tersedia di bawah ini. Setelah itu, silakan Anda kerjakan soal-soal pada kuis yang tersedia. Minimal Anda memperoleh nilai 130 dari 150 seharusnya. Jika belum mencapai nilai tersebut, maka ulangi baca bahan bacaan, tonton tayangan video, dan kerjakan soal-soal kuis kembali. Petunjuknya jelas. Di pertama, mereka diminta untuk ini ada membaca bahan bacaan dan menonton tayangan video. Berarti harus kita sediakan bahan bacaan dan tayangan video. Setelah selesai nanti mereka diminta untuk mengerjakan kuis. Berarti harus kita sediakan soal kuis. Cara menyediakan bahan belajarnya bisa diperhatikan Bapak Ibu. Saya klik tambahkan. Oke. Ada 4 pilihan, ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Jika Bapak Ibu membuat modul sendiri tentang bahan belajar hari ini atau mengembangkan materi sendiri, apakah dalam bentuk modul ataukah dalam bentuk PowerPoint ataukah dalam bentuk video, maka Bapak Ibu video, modul, PowerPoint ataupun apapun itu nama bentuknya gitu ya, bahan belajar yang telah Bapak Ibu siapkan itu bisa diupload langsung, bisa diunggah langsung. Caranya klik tambahkan, klik file. Silakan Bapak Ibu masukkan segala bahan pelajaran, bahan ajar yang telah Bapak Ibu siapkan. Jika memang tidak sempat membuat bahan pelajaran, saya berikan jalan pintas bagaimana kita menyediakan bahan belajar bagi anak-anak. Kita manfaatkan saja ketersediaan materi-materi atau pengembangan bahan belajar yang telah tersedia di Google dan YouTube. Misalkan, saya akan berikan bahan bacaan tentang ini, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, misalkan. Oke. Maka, karena saya tidak menyediakan yang karya sendiri, saya akan cari di internet ada nggak yang layak anak-anak baca. Maka saya klik ini, muncul tab baru. Lalu saya tempel ke sini. Oke, kita cari ada nggak bahan bacaan tentang itu. Nah, misalkan di sini ada, kita lihat yang ini. Nah, kira-kira ini bagus nggak? Gitu ya. Cocok nggak dengan KD yang harus dicapai? Nah, jika cocok, maka kita masukkan materi ini ke classroom yang telah kita buat. Caranya nggak usah diblok materinya. Cukup banyak, nanti acak-acakan kita ambil ini saja. Kita ambil linknya saja, saya klik, saya blok, lalu saya klik kanan, saya klik copy, saya kembali ke classroom, lalu saya akan masukkan materi yang tadi ke classroom yang telah kita buat, saya klik tambahkan, ini, saya klik link, lalu saya tempelkan link yang tadi sudah saya copy ke sini, paste. Oke, masuk, saya tambahkan link, maka lihat dengan cepat materi bacaan yang tadi ada di sini, linknya sudah masuk ke sini, nanti tinggal diklik oleh peserta didik, mereka akan dibawa pada halaman ini untuk nanti dibaca. Mereka belajar secara mandiri di rumahnya masing-masing dengan memanfaatkan perangkatnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang kita ambil hanya linknya saja. Apakah cukup satu? Jika mau tambah lagi silahkanlah ya, secukupnya. Tapi harus rasional juga, terlalu banyak nanti anak-anak juga nggak mau baca ya. Begitu, silahkan disesuaikan saja Bapak Ibu. Selanjutnya, selain memberikan bahan bacaan, tentunya siswa juga membutuhkan apa ya? Kalau baca itu kan berarti dia mengandalkan kemampuan visual. Tidak ada yang menjelaskan.
kalau dia jago atau bagus dalam kemampuan membacanya, mungkin akan langsung paham. Tapi beberapa siswa mungkin akan kesulitan memahami isi dari bahan bacaan yang mereka baca. Jadi mereka membutuhkan ada penjelasan. Nah, berarti harus ada sumber belajar lain yang kita masukkan. Tidak cukup bahan bacaan saja, misalkan harus ada audio ataupun video. Nah, pada kesempatan ini misalkan saya ingin tambahkan sebuah video penjelasan tentang bagaimana operasi hitung bilangan bulat, pengurangan dan penjumlahan. Maka saya akan coba cari di YouTube, barangkali ada, ya, kita coba cari. Nah, kita cari di sini materinya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Misalkan ini, coba ada atau tidak. Bagusnya memang videonya, penjelasannya itu dibuat oleh ya Bapak Ibu masing-masing selaku gurunya. Tapi kalau memang belum sempat, saya sih pernah lihat banyak sekali sebetulnya bahan pelajaran yang telah tersedia di Google ataupun YouTube yang itu diizinkan untuk kita sebarluaskan kepada para peserta didik kita. Jika sudah mampu membuat berkreasi membuat bahan belajar sendiri itu lebih bagus. Jika belum, ya kenapa tidak kita manfaatkan bahan belajar yang telah tersedia. Misalkan saya akan ambil video YouTube, akan yang ini. Oke, misalkan ini bagus. Setelah saya lihat ini bagus, nah kita masukkan video ini ke Classroom yang telah kita buat. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Tidak perlu kita ambil gambarnya. Seperti tadi, kita hanya cukup mengambil, mengcopy, menyalin linknya saja. Kita blok ini, lalu saya klik kanan, saya klik copy. Oke, saya kembali ke Classroom. Oke, saya tambahkan. Nah, ini ada YouTube. Kalau tadi link, sekarang YouTube. Saya klik YouTube. Lalu saya tempelkan link yang tadi telah saya ambil dari YouTube itu ke sini, paste. Saya klik kanan di sini, saya paste. Saya cari videonya, nah, muncul, saya klik, maka videonya masuk Bapak Ibu. Kita lihat, nah itu, ini satu bahan bacaan dan video. Cukup satu video, jika cukup ya mungkin sudah tinggal anak lihat. Tapi kalau belum cukup, misalkan masih butuh video yang lain ya silahkan dicari lagi. Video yang memang mungkin lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak, ya silahkanlah Bapak Ibu ya. Yang pasti begitu, ini banyak video. Misalkan saya mau masukkan video yang ini juga. Oke. Caranya, ini ada iklan dulu, biarkan saja. Caranya sama Bapak Ibu, jangan diambil videonya, tapi cukup kita ambil tautannya saja. Ini klik blok, lalu klik kanan, klik copy, gitu ya. Lalu saya kembali ke Classroom, saya klik tambahkan, lalu saya klik YouTube. Muncul begini, saya klik kanan di sini, lalu saya klik paste. Muncul, saya cari videonya. Muncul, saya klik tambahkan. Baik, begitu Bapak Ibu. Jadi ada bacaan, ada video. Nanti anak akan belajar dengan sendirinya dengan memanfaatkan perangkat yang mereka miliki masing-masing. Oke. Bacaannya sudah, videonya sudah. Untuk mengukur apakah anak-anak sudah berhasil mencapai kompetensi yang harus dicapai hari ini tentang penguasaan ini, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka kita buat kuis sebagai bagian dari penilaian. Nah, pembuatan kuisnya, ya pada kesempatan ini saya akan berikan informasi tentang bagaimana memanfaatkan Google Form untuk membuat kuis. Caranya Bapak Ibu, kita klik buat yang ini, klik di sini, buat. Lalu saya pilih bagian paling bawah, formulir yang ini. Nanti akan muncul begini. Nah, tunggu sebentar, kita dibawa pada sebuah halaman Google Form seperti ini. Ini di judul di pojok sini ada Untitled Form. Ini saya klik di sini, Untitled Formnya saya blok, lalu saya hapus, saya ganti misalkan kuis matematika dalam kurung Senin, supaya agak jelas nanti untuk koreksinya atau untuk pemeriksaan hasilnya. Sudah begitu, 27 Juli 2020. Oke, nah, ini juga sama, otomatis terisi. Lalu kita moderasi dulu nih ya. Kita klik setelan. Klik setelan. Kita jadikan ini sebagai kuis, kita klik kuis. Jadi jadikan form ini sebagai kuis. Jadi kita pilih di sininya
jadikan ini sebagai kuis. Gitu. Karena ini sifatnya kuis, nanti setelah anak mengerjakan, apakah mereka boleh tahu nilainya langsung atau ditunda? Kalau saya, karena ini sifatnya adalah kuis, di mana anak sedang belajar secara mandiri, maka saya berikan informasi. Ketika ada 15 soal yang saya berikan kepada mereka kerjakan, maka setelah mereka selesai mengerjakan ke-15 soal tersebut, mereka akan langsung mendapatkan berapakah skor nilai yang mereka peroleh. Seperti itu. Jadi saya klik segera setelah pengiriman. Begitu anak selesai mengirimkan, jawabannya langsung muncul nanti berapa skor yang mereka peroleh dari sejumlah soal yang kita berikan. Lalu apakah mereka dapat mengetahui dari beberapa soal yang diberikan dan mereka kerjakan mana saja yang tidak terjawab? Ya, karena lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa soal yang kita buat sekarang ini bukan penilaian sumatif yang tujuannya untuk pengambilan skor lalu masuk buku nilai, melainkan ini untuk mengukur ketercapaian kompetensi belajar hari ini. Jadi saya berikan informasi, nanti mereka akan tahu. Diklik pertanyaan yang tak terjawab, nanti anak akan tahu, oh dari sekian banyak soal yang benarnya mana, yang masih salah yang mana tahu. Jadi kita klik ininya, jadikan ini sebagai kuis, begini. Oke, jadikan ini sebagai kuis. Ininya diklik, segera setelah pengiriman mereka akan tahu nilainya. Dan terakhir pertanyaan tak jawab. Presentasinya, oke, saya klik presentasi. Tampilkan status progres dari sejumlah soal mereka sudah sampai mengerjakan pada soal yang mana. Oke. Lalu soalnya tidak saya acak. Karena ini sifatnya hanya bersifat latihan saja. Kalau diacak nanti nomor 1, nomor 2, 3, 4 dan seterusnya akan berubah-ubah setiap kali anak mengakses soal, atau satu anak dengan anak yang lain di beda gadget perangkat yang berbeda itu akan mendapatkan susunan soal yang berbeda kalau kita acak. Nah, pada kesempatan ini tidak saya acak. Oke, lalu tanggapannya misalkan setelah mereka mengirimkan soal, saya ucapkan terima kasih. Oke. Ananda telah menyelesaikan, begitu misalkan, kuis ini. Oke. Lalu pastikan Ananda memperoleh berapa nilai minimal yang harus mereka peroleh. Kalau misalkan kalau nilainya kalau soalnya ada 10 atau kalau ada 10 misalkan minimal 80 gitu ya. Dari 100 seharusnya. Karena satu soalnya itu berbobot 10 misalkan ya, jadi minimal 80 misalnya. Jika belum mencapai batas nilai minimal tersebut, silahkan, berarti anak harus belajar lagi, ulangi, baca bahan bacaan, gitu, ulangi ya, lalu tonton tayangan video dan kerjakan soal pada kuis kembali. Jadi sifatnya belajar dan jarak jauh, mereka belajar mandiri, kita sediakan kuis. Ingat, kuis ini bukan tentang harus benar, bukan tentang berapa nilai yang mereka peroleh, lebih kepada mereka belajar secara mandiri. Kalau sudah mencapai 80, berarti Ananda, anak-anak itu sudah dinyatakan tuntas belajar. Hanya kalau belum, berarti mereka harus ulangi lagi, baca lagi, tonton lagi, dan kerjakan lagi. Seperti itu. Baik, ini kita atur. Oke. Dan terakhir pada bagian umum, kuis sudah, presentasi sudah, sekarang yang umumnya. Oke. Lihat diagram ringkasan. Oke, biar mereka tahu nanti ya ringkasannya. Seperti itu. Jadi ini kita biarkan. Karena sifatnya latihan, mereka boleh mengerjakan berkali-kali. Jadi jangan diklik ininya. Saya ulangi, karena sifatnya latihan, mereka harus mencapai nilai 80 dari 100 yang seharusnya. Mungkin yang pertama mereka kerjakan hanya dapat 20, nanti mereka kerjakan lagi. Jadi jangan dibatasi. Kalau dibatasi ketika mereka dapat 20, ya sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi saya tidak checklist bagian ininya, dibiarkan saja. Hanya checklist ini, diagram, presentasinya sudah diberikan pesan, dan tampilkan status progres. Dan untuk kuisnya, nah ini jadikan kuis. Mereka dapat informasi nilai yang diperoleh segera setelah mereka kirim, dan mereka tahu mana saja pertanyaan yang tidak jawab. Saya klik simpan. Baik, itu pengaturannya. Selanjutnya, nah, untuk deskripsinya yang ada di sini saya masukkan KD.
KD-nya kan tadi ini. Oke, maaf indikator saja ya. Nah, ini. Oke, saya copy, saya masuk ke sini. Jadi deskripsinya bahwa kuis ini berkaitan dengan pencapaian ini, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Baik, untuk yang pertama saya klik di sini. Sebelum saya bikin soal, tentunya saya butuh informasi. Siapa yang mengerjakan soal? Berarti saya minta anak mengisi nama dulu mereka. Klik nama lengkap. Nama ini bukan pilihan ganda, tapi jawaban singkat. Pilih jawaban singkat. Nah, setiap anak wajib mengisi. Nanti kalau tidak wajib, ada anak yang mengerjakan soal tapi nggak ada namanya. Kita bingung nanti siapa yang mengerjakan itu ya. Jadi wajib isi nama. Baik, setelah itu baru sekarang kita buat soal. Klik tambah, lalu klik soal. Karena ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif, maka saya buat soal misalkan 2 ditambah negatif 2 sama dengan, oke. Nah, begitu misalkan. Silakan, apakah soalnya mau berbentuk pilihan ganda atau mau jawaban singkat? Misalkan saya mau buat soal pilihan ganda, berarti saya berikan opsi jawabannya. 2 tambah negatif 2, opsi pertama saya kasih 4 atau negatif 4 atau 0 gitu ya, atau 1, nah, gitu ya. Jadi 2 tambah negatif 2, oke, seperti itu. Lalu supaya nanti Google melakukan koreksi otomatis, mengkalkulasi jawaban benar siswa secara otomatis tanpa harus kita periksa lagi, kita buatkan kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban. Perintahnya, Google, jika ada anak menjawab soal ini dan jawaban dia adalah ini, kan? 2 ditambah negatif 2 itu sama dengan 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 0. Maka jika ada anak menjawab 0, Google artinya anak tersebut benar. Karena anak tersebut benar, maka Google mohon kasih dia skor 10. Nah, itu misalkan. Jadi ini kunci jawabannya. Jika benar sesuai dengan kunci jawaban yang kita sediakan, maka anak yang bersangkutan akan mendapatkan skor 10 poin. Kita klik selesai. Wajib diisi nggak? Jika wajib, kita klik bagian ini, wajib diisi. Oke, lalu kita klik tanda titik 3 yang ada di sini, kita acak opsinya. Oke, ini opsi 4, negatif 4, nanti akan bertukar. Kalau sekarang 4 paling atas, mungkin nanti 1 paling atas. Kenapa? Karena sistem akan mengacak otomatis. Begitu Bapak Ibu bikin soalnya. Baru 1 soal. Kita bikin lagi yang kedua misalkan. Ini untuk penjumlahan sekarang yang pengurangannya misalkan. Gitu ya. 6, nah itu dikurangi negatif 2. Nah misalkan begitu. Sama dengan titik-titik. Apakah mau pilihan ganda lagi atau mau jawaban singkat? Misalkan sekarang saya ganti dengan jawaban singkat. Nah, untuk jawaban singkat, kunci jawabannya ini harus persis. Jadi jika soal yang kita buat itu berbentuk isian singkat, maka kunci jawabannya supaya nanti Google melakukan pemeriksaan pemberian skor otomatis, kita tuliskan di sini. 6 dikurangi negatif 2 berarti sama dengan 6 tambah 2, maka jawaban benarnya adalah 8. Jadi jika anak nanti menjawab 8 gitu, maka anak akan mendapatkan skor 10. Ini kunci jawabannya di sini. Oke, seperti itu. Jika selain 8, nah, maka akan salah. Klik selesai. Oke, wajib diisi. Nah, begitu Bapak Ibu cara kita membuat soalnya. Silakan, ini kalau Bapak Ibu pilih ada banyak pilihan, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down dan seterusnya. Mungkin silakan berkreasi. Intinya saya contohkan 2 jenis soal, ada pilihan ganda dan jawaban singkat seperti tadi caranya. 2 saja dulu sebagai contoh, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu akan berimprovisasi sendiri. Jika sudah, maka ini tidak perlu kita kirim. Kita langsung kembali ke kelas saja. Maka soal yang sudah kita buat ada di sini ini sudah otomatis masuk ke sini. Sudah otomatis masuk. Ya. Sekarang tinggal kita jadwalkan. Maka ini adalah bahan belajar yang telah disiapkan untuk anak belajar pada hari Senin. Oke gitu. Sama, apakah mau langsung diposting atau mau dijadwalkan? Kalau kita bikin malam hari untuk belajar besok mungkin dijadwalkan. Tapi kalau mau langsung diposting maka klik posting. Lihat bedanya.
Lihat. Nah, ini kita klik. Kan aktivitasnya sebelum belajar dulu, baru nanti belajar, gitu ya. Saya klik, tahan, saya tarik ke bawah. Nah, sudah. Lihat beda. Yang sebelum belajar dia warnanya agak apa ya, semacam draft gitu ya. Sementara ini gelap hitam. Kenapa? Karena ini sudah diposting, sementara yang ini dijadwalkan nanti pukul 13. Kalau mau diubah posting, saya klik titik 3, klik edit. Maka ini saya hapus, saya tugaskan. Maka sekarang jadwalnya dicabut, dia langsung muncul tuh sebelum belajar penyembelahan. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini baru satu, sementara di RPP yang saya buat tadi ada 2 kan Bapak Ibu. Selain penguasaan tentang ini, KD Matematika, ada muatan SBDP tentang memahami dan membuat patung. Ya, saya baru selesai membuat 1 untuk matematika. Sekarang saya buat yang kedua, buat lagi. Lalu klik materi. Nah, yang kedua itu adalah membuat, kita lihat kembali pada RPP-nya, sininya membuat wayang. Nah, ini materinya. Oke. Materinya saya masukkan ke situ. Sementara KD-nya tadi memahami dan membuat patung. Langsung digabungkan saja. Indikatornya begitu. Petunjuk belajarnya. Petunjuk, oke. Tekan ini, oke. Ada petunjuk belajarnya di sini, jelas. Nah, bisa dibaca dengan jelas oleh Bapak Ibu petunjuk apa yang saya berikan kepada anak untuk mereka belajar mencapai kompetensi yang tadi ditetapkan, ya. Jangan lupa lakukan perekaman video atau foto pada saat proses membuat serta hasilnya, lalu kirim. Nah, berarti nanti kita nilai dari video atau foto yang mereka kirim. Nah, kita nilai proses dan hasilnya seperti itu. Berarti karena tadi anak akan diminta untuk nonton video, kita sediakan dulu video bagaimana cara membuat wayang. Misalkan videonya begini. Nah, misalkan ini tayangan videonya sebagai bahan mereka belajar secara mandiri bagaimana membuat wayang dari kardus. Kita lampirkan. Saya klik di sini, saya copy seperti biasa. Lalu saya masuk lagi ke kelas. Saya tempelkan ini ke sini. Lalu saya kirim. Oke, saya tambahkan. Maka sudah masuk 1 video petunjuk bagaimana membuat wayang dari kardus. Kalau mau tambah lagi, misalkan yang ini, saya ambil lagi. Kalau ini cocok, oke, saya copy lagi, copy, oke. Lalu saya masuk ke Classroom lagi, saya tambahkan, klik YouTube, lalu klik kanan, klik paste, search, klik, tambahkan. Demikian Bapak Ibu. Ya, 2 video cukup untuk anak belajar dulu. Setelah itu nanti anak akan membuat. Misalkan begini untuk SPDP-nya. Ini adalah bahan belajar untuk tanggal 27. Oke. Lalu saya klik posting. Silakan, bisa dijadwalkan juga ya, sesuai petunjuk tadi. Kalau mau langsung posting ya posting. Sudah tuh. Membuat wayang dari kardus ini harusnya ada di bawah. Jadi kita klik ini, tahan, lalu tarik, drag ke bawah. Drag. Oke, dia pindah ke bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Urut-urutannya sebelum belajar, lalu ke muatan matematika, lalu ke muatan SBDP. Yang terakhir, kita akan buat tagihan laporan pembiasaan. Jadi ya, kita juga kan bukan hanya mengajar anak untuk bagus di pengetahuannya saja, tapi sikapnya sekalipun anak sedang di rumah, ya kita harus kontrol dan awasi walaupun jarak jauh gitu ya. Maka kita buat tagihan pembiasaan. Saya klik buat, lalu saya klik tugas. Oke. Saya buat judulnya laporan pembiasaan. Oke. Lalu petunjuknya, misalkan petunjuknya adalah isi formulir laporan pembiasaan. Oke, isi formulir sebagai laporan aktivitas pembiasaan yang Ananda lakukan hari ini, misalkan begitu ya.
Berarti kita akan buat sebuah formulir yang nanti anak tinggal isi gitu ya. Isinya berupa laporan aktivitas pembiasaan. Maka untuk laporan ini saya buatkan formulir, saya klik buat formulir lagi. Beda dengan yang tadi, kalau tadi saya buat soal, sekarang buat formulir isian saja, bukan soal. Ini saya ganti laporan pembiasaan, kasih tanggal Senin 27 Juli 2020. Maka kalau ini sudah diisi, bagian ini akan otomatis terisi. Oke, seperti itu. Yang pertama seperti biasa saya minta anak tuliskan nama dulu supaya jelas nanti siapa yang isi laporannya. Nama itu adalah jawaban singkat dan nama wajib diisi. Yang kedua, saya akan minta anak laporan. Mereka sholat subuh nggak hari Senin ini? Oke. Maka akan ada dua kemungkinan, mungkin sholat, mungkin juga tidak. Jadi ya dan tidak. Wajib laporan. Dan seterusnya. Saya buat juga untuk yang sholat duha misalkan. Oke, begitu. Jawabannya sama. Ya atau tidak. Buat lagi untuk yang duhur. Dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Bisa klik duplikasi. Nah, ada dua, saya ganti ininya di duplikasi. Oke, begitu. Wajib diisi. Ini juga wajib diisi. Jadi saya duplikat lagi, duplikasi lagi. Oke. Saya ganti ininya jadi asar. Oke. Saya duplikat lagi. Saya ganti jadi maghrib. Saya duplikat lagi. Saya ganti dengan isya. Saya buatkan yang baru lagi. Oke. Mereka diminta mengaji, ya kan? Kirim atau ini dulu, ceritakan aktivitas membantu orang tua yang kamu lakukan hari ini. Jadi selain sholat, saya minta mereka melaporkan apakah mereka membantu orang tua atau tidak hari ini. Kalau mereka membantu, maka saya minta mereka bukan ya dan tidak, tapi bercerita. Karena cerita, maka saya pilihnya bukan pilihan ganda, melainkan paragraf. Karena mereka nanti akan bercerita panjang tentang aktivitas apa yang mereka lakukan, yang itu isinya adalah membantu orang tua di rumah atau dimanapun, itu kan, ketika mereka tidak ke sekolah. Ini teks panjang, wajib diisi. Lalu, saya juga ingin tahu apakah mereka mengaji atau tidak hari ini, ya kan? Kirim rekaman, oke. Ketika Ananda sedang mengaji. Jadi mereka nanti akan saya minta untuk mengirimkan rekaman mengajinya hari ini. Surat apa, bacaannya apa, bagaimana supaya langsung kedengaran. Maka ininya bukan pilihan ganda, karena sedang meminta kiriman file rekaman, maka saya pilih upload file. Upload file, klik lanjutkan. Begini. Oke. Jadi kirim rekaman ketika Ananda sedang mengaji. Saya minta mereka kirim rekaman audio. Jadi mereka nanti hanya boleh mengirimkan audio. Satu file saja, maksimumnya 10 MB misalkan rekamannya. Ya. Oke, wajib kirim. Nah, begitu. Udah. Terakhir, saya klik tambah lagi. Kirim foto bukti aktivitas pembiasaan yang Ananda lakukan hari ini. Jadi tadi mereka kan ngaku sholat, ngaku membantu orang tua, ngaku mengaji gitu kan ya. Nah, untuk kontrolnya karena memang kita berjauhan dengan anak-anak, saya minta mana laporannya, fotonya lah gitu ya. Jadi saya klik ini lagi, klik upload file lagi. Oke. Muncul begini. Jadi yang saya minta cukup gambar saja. Jadi mereka ngirim foto, ngirim gambar. Kalau video yang dikirim nggak bisa masuk, kalau audio yang dikirim nggak bisa masuk. Fotonya ya 5 sajalah dan muatan per fotonya 1 MB. Kalau lebih dari 1 MB maka nggak bisa masuk. Mereka harus lakukan kompresi dulu supaya muatan fotonya lebih ringan seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian ya bagaimana cara wajib diisi. Bagaimana cara membuat tagihan laporan pembiasaan yang harus diisi oleh peserta didik setiap harinya. Nah, laporan pembiasaan ini saya minta diisi nanti malam, besok malam.
Jadi Senin malam Selasa menjelang mereka tidur, setelah sholat isya baru mereka isi laporan ini. Jadi jangan pagi. Kalau kalau hari Senin pagi diisi, masa iya sholat isyanya baru nanti malam, pagi-pagi sudah diisi, kan nggak logis gitu ya Bapak Ibu ya. Begitu, seperti biasa kalau sudah dibuat seperti ini nggak usah dikirim, biarkan saja, karena otomatis apa yang kita buat di sini ini sudah masuk langsung ke sini, sudah langsung. Tinggal kita kirim, ini laporan pembiasaan yang kita tagih untuk diisi oleh anak pada hari Senin. Seperti biasa, apakah mau dijadwalkan atau mau langsung dikirim? Kalau langsung kirim berarti klik tugaskan. Kita tunggu sebentar. Baik, ini dia laporan pembiasaannya. Lagi dan lagi harusnya dia berada paling bawah, maka kita klik, kita tarik, drag ke bagian bawah. Sudah. Baik Bapak Ibu, demikian ya. Jadi untuk hari Senin sudah ada bahan belajar anak dari rumah yang sistematikanya sudah kita atur. Ini sebelum belajar di atas. Oke, sebelum belajar dulu. Lalu laporan pembiasaan ada di bawah gitu kan ya. Oke, sebentar. Ini agak tidak bisa diatur. Kita putar dulu. Oke, sebelum belajar. Oke, sebelum belajar ini nanti oke. Lalu ini penjumlahan pengurangan, lalu ini oke, dan ini. Jadi sebagai guru kita sudah merancang satu skema pembelajaran untuk satu hari pada hari Senin. Bagaimana untuk Selasa besok? Ya kita buat lagi topik yang baru untuk hari Selasa seperti tadi. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya saya akan tayangkan bagaimana anak-anak belajar. Nah, kalau sekarang bagaimana kita membuat bahan belajarnya, sekarang kita lihat anak belajar. Saya akan tayangkan pada perangkat handphone seumpama saya menjadi anak-anak yang sudah masuk ke kelas gitu kan. Begini Bapak Ibu tayangannya. Baik Bapak Ibu, berikut ini akan saya tayangkan bagaimana anak-anak akan melakukan aktivitas belajar di ruang belajar online Google Classroom. Nah, di perangkat handphone anak-anak atau gadgetnya masing-masing itu sudah terpasang misalkan aplikasi Google Classroom, tinggal dibuka saja. Nah, tadi kan saya sudah bergabung sebagai siswa di kelas ini gitu ya. Nah, saya buka kelasnya. Nah, posisi saya sekarang bukan sebagai guru tapi sebagai siswa ya. Saya klik tugas kelas. Nah, sudah tersedia kan tadi beberapa bahan belajar yang telah disediakan oleh guru tadi. Ada sebelum belajar. Nah, di sini nanti mereka akan baca, anak-anak sudah siap belajar ini bla bla. Bagian akhir, kirim foto kalian sedang cuci tangan. Nah, maka mereka akan berkirim foto nanti. Mereka cuci tangan, ya ditarik ininya, tambahkan lampiran. Kalau fotonya sudah ada, tinggal klik file, nanti tinggal dikirim fotonya saja. Jika fotonya belum ada, tambahkan lampiran, bisa ambil foto. Nanti anak langsung foto gitu ya, seperti itu. Nanti tandai sebagai selesai. Nanti foto yang kita minta itu akan terkirim oleh anak-anak. Yang kedua ada aktivitas belajar, misalkan ini. Nah, ini tuh bisa dilihat aktivitas belajarnya. Jadi ada bahan bacaan yang sudah kita berikan, ada video yang telah kita berikan, ada kuis. Nanti dibuka masing-masing satu persatu. Untuk yang ini juga sama. Begitu. Dan terakhir ada laporan pembiasaan yang harus mereka isi. Begini tampilannya. Oke, mereka akan klik yang ini. Nanti mereka satu persatu akan menyampaikan laporannya. Nah, ini satu persatu siswa masing-masing. Baik, begitu Bapak Ibu. Sekian rangkaian uraian penjelasan tentang bagaimana melakukan proses pembelajaran secara online dengan memanfaatkan aplikasi Google Classroom. Saya sudah menjelaskan langkah-langkah dari mulai bagaimana membuat kelasnya gitu ya. Lalu bagaimana memasukkan siswa ke dalam kelas, lalu bagaimana cara membuat sistematika pembelajaran sebelum belajar, lalu mengembangkan materi, mencari materi dari sumber-sumber eksternal gitu kan. Dan terakhir bagaimana kita melakukan tagihan pembiasaan sehari-hari yang harus memang anak lakukan di rumahnya. Termasuk juga bagaimana tadi telah dijelaskan video tentang bagaimana anak melakukan belajar secara mandiri menggunakan gadget atau perangkatnya masing-masing. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.